Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin sekalian, kita mulai kajian kita kitab Arba'in An-Nawawiyah. Sekarang kita sampai pada hadis yang ke-6. Al-Hadisus Sadis, hadis yang ke-6. An Abi Abdillah, dari Abu Abdillah An-Nu'man bin Bashir, Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya, meridhai Nu'man dan meridhai Bashir. Dua-duanya muslim, sahabat Nabi. Qala, Nu'man bin Bashir berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda. Nabi bersabda, innal halala, sesungguhnya halal, sesungguhnya yang halal itu bayyinun, jelas. Wa innal harama, dan sesungguhnya yang haram itu bayyinun, jelas. Sesungguhnya yang halal itu jelas, sesungguhnya yang haram itu juga jelas. Wa bainahuma, dan di antara keduanya ada umurun, banyak perkara-perkara, urusan-urusan yang mustabihatun, yang syubhat, samar, tidak jelas. La ya'lamuhunna, tidak mengetahui mereka, siapa? Kathirun minan nasi, sebagian besar dari manusia. Loh, ini enggak di-print kan lah? Anunya, materinya, enggak? Bukan difotokopi kan? Enggak ya? Enggak ada. Oh, PDF. Ya, PDF kan tinggal di print aja. Oh, belum sempat. Panitia ini siapa tadi acara ini? Oh ya, enggak, acara ini panitia siapa? Oh, itu lah. Jadi sudah saya kirimkan. Ya, tangan kosong berarti. Tangan kosong memakai HP. Famanittaqash syubuhati, maka barang siapa yang ittaqo, bisa menjaga diri dari asyubuhat, hal-hal yang syubhat, hal-hal yang samar, faqad istabro'a lidinihi wa irdihi. Atau kalau kira-kira nggak ada materi, mungkin pakai Arba'in Nawawiyah yang jadi hafalannya anak-anak itu ya, itu dibawa itu jadi pegang hadisnya. Barang siapa yang menjaga diri dari syubhat, maksudnya tidak jatuh kepada syubhat, faqad istabro'a, maka sungguh istabro'a, dia sudah membebaskan, berlepas diri, membebaskan lidinihi untuk dinnya,
wa irdihi dan kehormatannya, lidinihi untuk dinnya, wa irdihi dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubuhati, dan barang siapa yang jatuh fi syubuhati pada syubhat-syubhat, ya, pada hal-hal yang samar, tidak jelas, waqa'a fil harami, dia jatuh ke dalam haram, ke dalam sesuatu yang diharamkan. Karroi, seperti arroi, penggembala yang yar'a haulal hima, yar'a dia menggembalakan haula di sekitar sekeliling al-hima, daerah larangan, ya. Menggembala di sekitar wilayah larangan. Yusiku, hampir-hampir, an bahwa yaqa'a fihi, dia jatuh ke dalamnya. Yusiku, hampir-hampir, ayyaqa'a, bahwa dia jatuh fihi, di dalamnya, di dalam keharaman itu, gitu, dalam daerah larangan di sini ya, dalam hima itu. Ala, ketahuilah, wa inna likulli malikin hima, wa inna, dan sesungguhnya, likulli malik, untuk tiap raja, atau tiap raja itu mempunyai, gitu ya, himan, daerah larangan, wilayah larangan. Masing-masing raja itu punya daerah larangan, daerah untuk milik dia sendiri, gitu ya. Ala, ketahuilah, wa inna himallahi, dan sesungguhnya daerah larangan Allah itu, maharimuhu, keharamannya, maharim, ya, keharamannya, maksudnya sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ala, ketahuilah, wa inna fil jasadi mudghatan, wa inna, dan sesungguhnya, fil jasadi, di dalam tubuh, di dalam jasad itu ada mudghatan, ada sekerat daging. Mudghah, seonggok daging, sekerat daging. Idza sholahat, apabila soleh dia itu, apabila dia itu soleh, baik, sholahal jasadu kulluhu, menjadi baik, soleh juga al jasadu, tubuh manusia, kulluhu, seluruhnya, semua tubuhnya jadi soleh kalau dia soleh. Wa idza fasadat, dan apabila rusak, apabila mudghah tadi rusak, fasadal jasadu kulluhu, fasada, maka harus jadi rusak, al jasadu, tubuhnya manusia, kulluhu, seluruhnya. Ala, ketahuilah, wahiyal qalbu, dan dia itu adalah al-qalbu, hati. Hati ini kalau yang kita sebut sekarang dengan jantung, ini bukan hati hepar, itu bukan, tapi jantung. Bukan liver tapi jantung, ya, apa namanya, heart, itu bahasa Inggrisnya. Qalb itu jantung. Kita biasanya diartikan dengan hati, ya. Baik, jadi hadis ini diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Bashir. Kunyah itu gelarnya Abu Abdillah. An Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir. Abu Abdillah itu gelar untuk banyak sekali orang, ya. Banyak orang gelarnya Abu Abdillah. Baik punya anak namanya Abdullah maupun tidak, menggelari Abu Abdillah ya boleh. Seperti kemarin, ya, An Aisyah Ummi Abdillah itu. Aisyah ibunya Abdullah. Memangnya Aisyah punya anak? Enggak punya anak. Cuma dia punya ponakan namanya Abdullah.
Abdullah bin Zubair gitu ya, anaknya Asma. Nu'man bin Bashir ya. Karena dia ini Nu'mannya masuk Islam jadi sahabat, Bashirnya juga iya. Bagian nuliskan Bashir di sini malah Bishir, Nu'man Bishir. Itu dua-duanya muslim, maka doanya dua, radhiyallahu anhuma gitu ya. Ada Abdullah bin Umar itu kan juga radhiyallahu anhuma karena mendoakan Abdullah dan mendoakan Umar. Abdullah bin Abbas juga gitu kan, radhiyallahu anhuma, Abdullah dan Abbas bapaknya itu ya. Abdullah bin Abbas. Terus Nabi bersabda begini menurut Nu'man bin Bashir ya. Innal halala bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyinun, dan yang haram itu juga jelas. Artinya Nabi sudah menjelaskan gitu loh. Baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis itu ada keterangan yang mana yang halal, yang mana yang haram gitu. Secara umum ini ya, secara umum makanan itu karena dia masuk ke dalam hal yang sifatnya itu muamalah ya, maka semuanya itu halal kecuali yang diharamkan gitu. Kalau kaidah muamalah kan begitu nggih. Muamalah itu pokoknya kabeh itu halal kecuali yang haram. Perdagangan misalnya, jual beli. Kamu jual apa saja halal kecuali yang diharamkan gitu loh. Nanti kalau secara umum kaidahnya begitu. Sebaliknya kalau untuk urusan ibadah ini ya, ibadah mahdhah terutama kaitannya dengan sholat, puasa dan yang lain-lain itu ya, zikir gitu. Itu semuanya haram kecuali yang diperintahkan. Sholat misalnya, sholat itu kalau tidak ada perintahnya, tidak ada sunnahnya, ya jadinya haram gitu loh ya. Nggak boleh, ngarang-ngarang sendiri nggak boleh. Ada memang sholat sunnah yang secara mutlak itu ada. Pokoknya kapan saja sholat sunnah ada. Tapi itu kan ada kaidahnya, ada ketentuannya. Artinya apa? Rasul juga pernah melakukan begitu. Sholat sunnah, sholat mutlak misalnya, sholat 2 rakaat. Habis wudhu sholat 2 rakaat itu juga ada ketentuannya, gitu. Tetapi tidak ditentukan oleh waktu, tapi sekedar tadi mau ngarep sholat sunnah gitu. Sedang susah sholat sunnah atau sholat hajat atau yang lain ya. Tapi kalau mau nambahkan sendiri, acara-acara sendiri dalam masalah ibadah nggak boleh, sudah lewat hadis yang kemarin ya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun kan gitu. Tetapi kalau untuk muamalah ini ya, itu apa saja sebenarnya halal. Kaidahnya kan gitu, wape halal. Binatang misalnya ya, binatang ini apa toh makan apa toh, kambing halal, rusa ya halal kan gitu kan. Kenapa? Lah kan nggak ada pengharamannya gitu. Nah, kalau singa, macan gimana? Bukan ada pengharamannya, likulli dzinabin minas siba wa kulli dzi mikhlabin minat thair. Hadis kan ada ya. Nabi melarang makan semua binatang buas yang bertaring, bergigi tajam, dan semua burung yang berkuku tajam, punya cakar itu tidak boleh. Gitu. Lah pitik piye di cakar itu? Ya, cakar pitik beda dong ya. Bukan itu kan bukan termasuk toir yang itu gitu. Jadi dikecualikan, bukan kecuali memang tidak termasuk yang itu. Ya. Ini binatang-binatang, burung-burung yang pemangsa daging itu, ya, itu haram karena ada kaidahnya gitu loh. Cuma masalahnya itu kan tidak semua orang tahu. Maka di sini nanti dijelaskan kan, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun. Di antara yang jelas halalnya dan jelas haramnya itu terdapat banyak perkara atau banyak barang yang syubhat. Syubhat itu nggak jelas, samar gitu loh, nggak jelas status hukumnya. Ini ki halal apa haram gitu ya.
La ya'lamuhunna katsirun minan nas, syubhat itu tidak diketahui oleh banyak manusia, banyak orang tidak tahu. Kenapa kok tidak tahu? Ya karena memang tidak tidak mempelajari secara detail gitu. Salah satunya nggih, ngaji misalnya nggih. Wong ngaji ki sing ngaji kalau sing ngaji kan akeh sing ngaji to nggih. Akeh sing ngaji napa akeh sing mboten? Banyak yang nggak ngaji kan ya. Nah, itu artinya orang yang nggak ngaji bagaimana mereka mau tahu wong ngaji saja tidak kan gitu gitu ya. Maka kita Bapak-bapak, Ibu-ibu kalau jenengan ngaji di sini nanti disampaikan di tempat lain. Jadi dengan pulang ke rumah daerah masing-masing diulang ke di sana gitu. Biar ilmunya segera tersebar gitu. Biar segera tersebar. Nanti kalau enggak, nanti lama-kelamaan ilmunya akan hilang. Kita nanti mati, belum sempat pulang atau diulang nih, orang-orang sekitar kita nggak tahu ilmu itu tadi. Akhirnya yang terjadi, ulama, kiai, ustadz, ajengan, tuan guru, gitu, beli kitab, baca kitab, suka baca kitab, beli kitab, nyisih-nyisihkan uang, beli kitab itu. Terus barang dia meninggal, anaknya kerjaannya apa? Dodol kitab. Kitabnya Pak tadi itu dijual, Pak. Masya Allah, na'udzubillah min syarri dzalik. Maksudnya bapaknya tentunya beli kitab, ya tak wocone anakku gen maca ya kan gitu kan ya. Tapi enggak, anaknya rek sing iso maca. Obak-obak inggon iki, kene iki malah nek lemari kene isine kitab ge baca tulisannya Arab kabeh karena Indonesia ne blas. Ora mudeng terus didol, dijual. Gara-gara apa enggak ada yang bisa baca. Ini sedih kita ya melihat seperti itu ya. Artinya apa? Artinya ilmunya itu tidak diwariskan. Akhirnya anak-anaknya tidak tahu itu barang berharga itu. Apalagi kitab yang wis diorek-orek sama bapaknya itu. Sudah ada orek-orek itu kan artinya sudah dipelajari. Wis tahu diulang nih gitu. Nah, cuman masalahnya anaknya tidak tahu. Saya cerita ya, ini kisah nyata. Tidak saya sebut namanya karena ini kan aib ya. Ada seorang kiai di satu kota gitulah ya, satu kota. Kiainya ini punya pondok pesantren, pulang di situ dia. Lantas murid-muridnya, anak-anaknya, sebagian juga jadi kiai sebagian. Lah salah satu anaknya itu disekolahkan di sekolah umum. Banyak lah, tidak cuma dia, beberapa anaknya itu sekolah-sekolah umum. Terus karena mewarisi, mewarisi kecerdasannya Pak Yai tadi, pintar anaknya, pintar banget itu. Saya dapat cerita dari salah seorang yang kenal dia gitu ya, seorang muridnya di universitas. Universitasnya cukup terkenal gitu. Kalau saya sebut namanya, insya Allah semua orang tahu ya. Di Indonesia ini hampir semua orang tahu. Ini dia jadi dosen di universitas itu, terus dia kuliah di luar negeri sana, di Eropa sana, kuliah di sana. Terus dia cerita, teman saya tadi cerita, ini orang ini, dosen saya yang ini dia itu masuk di satu perguruan tinggi terkenal yang orang Indonesia itu jarang bisa masuk situ, itu jarang, karena seleksinya ketat gitu, ujiannya itu berat gitu, sehingga orang Indonesia saja yang bisa masuk situ itu jarang, tidak banyak itulah, bisa dihitung, tidak banyak, karena sulitnya masuk situ. Lah dia, kata teman saya tadi, dia itu tidak cuma masuk di situ, dia bisa masuk ke situ, kemudian dia lulus dengan cum laude, nilainya itu dengan pujian. Jadi nilai istimewa itu ya Pak. Sekarang tuh 3,75 atau 3,8 ke atas itu. Kalau dengan skala 4 ya. Gitu tuh. Lah yang membuat kami, saya dan teman saya itu bersedih itu gini. Karena dia anaknya Pak Yai, gitu kan ya. Terus kita atau beberapa muslimin itu meminta supaya dia itu memberikan motivasi ke satu perguruan atau sekolahan yang dulu bapaknya juga jadi ketua yayasan atau bagian apalah, termasuk di yayasan itu gitu loh. Sekolahannya bapaknya lah bapaknya gitu ya, jadi warisannya bapaknya sudah meninggal. Tolong Bapak ini yang lulusan luar negeri tadi dengan predikat cum laude tadi, doktor, predikatnya cum laude itu tadi,
memberi anak-anak kita ini motivasi supaya mereka belajar lebih giat lagi. Bapak dengan background yang anaknya Pak Kia itu kan ternyata bisa begini, bisa berbuat lebih banyak lagi untuk itu. Terus nanti tolong diberi semangat, diingatkan untuk belajar sungguh-sungguh dalam Al-Quran, dalam hadis, karena itu penting. Terus dia jawab, kalau untuk urusan agama saya itu tidak tahu, merasa tidak tahu dan memang tidak tahu. Saya tahunya Pak saya ini. Kebetulan dia itu seorang ahli kimia, teknik kimia. Pak saya ini. Kalau saya suruh ngajarkan ini saya bisa. Tapi kalau suruh motivasi anak-anak untuk belajar din itu, saya nggak bisa. Saya sendiri nggak tahu. Udah waktu itu saya sama beberapa orang kita sedih, ternyata itu kecerdasan ayahnya itu tidak diwarisi dalam hal din, tetapi dalam hal yang lain. Bukan salah sebenarnya, tapi rugi gitu loh. Rugi. Pinter, kudune nggusin Al-Quran lebih cerdas lagi, artinya dia belajar umum sih baik-baik saja, tidak ada masalah, itu ilmu Allah juga, tetapi terus melalaikan yang core-nya itu, yang pokok, yakni ilmu din. Nah itu. Akhirnya ya tadi, ayahnya seorang kiai, anaknya untuk menyampaikan begitu saja itu tidak mau. Jangan, saya bukan ahlinya. Kalau untuk bab yang saya menguasai ini saya bisa. Nah, cuman masalahnya kan memberikan motivasi pada anak-anak didik yang jauh di bawah dia kan ya. Dia kalau disuruh ngulang ke ilmunya ya rasanya ngedong, rasanya mudeng. Masih anak-anak kecil-kecil ya, anak-anak muda. Baik, kembali ke sini ya. Jadi yang halal jelas, yang haram jelas, ada ilmu yang di tengah-tengah itu yang syubhat. Kenapa jadi syubhat? Karena kebanyakan orang tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Karena tidak belajar. Sesuatu yang syubhat bagi banyak orang itu mungkin merupakan sesuatu yang jelas bagi ulama pewaris Nabi. Maka bertanyalah kepada mereka, gitu ya. Jadi bagi kita mungkin nggak jelas, bagi kiai ulama jelas itu. Wong eneng keterangannya, gitu kan ya, udah jelas dalilnya. Cuma kita nggak tahu masalahnya, kita nggak tahu, jadi nggak jelas bagi kita. Maka tadi kan dikatakan layak lamuhuna kasirun minanas, banyak orang yang tidak tahu, sedikit orang yang tahu, kan gitu tuh ya. Banyak yang tidak tahu, artinya ada orang yang tahu cuman sedikit, tidak banyak. Siapa itu? Ya ulama, warasatul anbiya, ulama pewaris Nabi. Innal anbiya lam yuwarrisu dinar wala dirham. Hadisnya kan itu ya. Al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Dinar itu uang emas, dirham uang perak. Tidak. Walakin warrasul ilma. Nah ini. Mereka itu mewariskan ilmu. Ulama itu mewarisi dari nabi itu mewarisi ilmunya nabi gitu. Nabi nggak mewariskan apa-apa, enggak. Mewariskan ilmu. Nah gitu kan. Maka jadilah ulama atau jadilah orang yang mau bertanya kepada ulama gitu. Ini gimana? Ini halal apa haram Ustaz? Yai, ajengan. Tanya gitu loh ya. Ada satu kasus sudah cukup lama ya. Mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu, mungkin lebih dari 15 tahun yang lalu ya. Di awal-awal ada internet itu ya. Sudah cukup lama. Ada orang tanya ini. Atau bukan tanya, dia itu ngikuti program di internet. Programnya itu program judi, botohan, gitu. Botohan, kalau seseorang daftar, lalu dia dikasih uang, tapi uang virtual ya, bukan uang sesungguhnya, $50. Ngedaftarnya gratis, gitu. Jadi masuk ke situs itu, saya lupa judul situsnya apa, nggak tahu sekarang masih ada apa enggak, juga cukup lama ya. Masuk situs perjudian itulah, situs judi. Terus kalau dia masuk situ, kemudian dia dikasih modal $50. Terus dia judi di situ, main poker, main macam-macam itu ya. Dingdong teman-teman di situ ada programnya gitu. Nanti kalau habis, ya wes habis $50 itu. Kalah gitu nanti habis. Terus kalau habis dia bisa daftar lagi. Daftar lagi, dikasih uang lagi gitu. Terus main lagi.
Nanti kalau dia menang sampai uangnya itu sampai $1.000 kalau menang lagi $1.000. Nanti kalau sudah $1.000 itu bisa dicairkan itu, transfer gitu, transfer rekening atau pakai cek gitu, dikirimi cek nanti dibawa ke bank yang ditunjuk, bisa cair $1.000. Nah, lantas orang-orang merembuk, iki halal atau haram ya? Gitu. Halal atau haram kan itu? Tidak tahu loh. Nah, kita kasih ruminan nasok kita itu kan itu ya. Kalau ulama membahas itu, jadi sekarang piye ini? Kalau dikatakan haram, dari arah mana haramnya? Judi yuk, kan haram. Tetapi dia tidak modal itu, kan nggak modal. Yang modali situsnya itu. Yang datang ke sini, tak kasih $50. Nanti kalau habis ya habis. Kalau menang, nanti kalau sampai $1.000, kalau nggak sampai $1.000 nggak bisa dicairkan. Nanti $1.000 atau lebih, $1.000 itu bisa dicairkan. Kok ada situs yang begitu? Lah karena ini situs memberi gitu tuh karena nanti kan dia dapat uang dari iklan. Kan gitu seperti sekarang lah ya. Sekarang ini kan ini yang Islam Peduli, Islam TV itu sudah pakai monetize namanya. Jadi diklik bagian monetize, nyiarkan kajian gini ini, kalau monetisnya dihidupkan nanti dapat uang dari Google. Saya tanya terakhir malam Selasa yang lalu mungkin ya. Malam Rabu dengan salah satu personelnya Islam TV itu. Dapat uang berapa dari Google dengan dimonetize-kan. Kalau kita ikut kasih pagi itu kan ada iklannya atau sekarang ya. Dulu kan nggak ada tuh. Sekarang ada iklannya itu. Kan masuk itu. Dapat $50 per pekan katanya. Saben pekan, setiap pekan dapat $50. Itu kan itu ada tuh. Artinya orang mengupload video di YouTube itu kalau kita pijat bagian monetisasi itu kita aktifkan dapat uang dia. Gitu semakin banyak yang melihat, makin banyak viewernya, semakin besar uangnya. Saya kembali ke situs ini tadi. Ini situs judi. Sekali lagi ini bukan baru-baru ya, sudah cukup lama, sudah belasan atau bilangan sampai 20 tahun yang lalu lah, sudah cukup lama. Terus orang masuk kemudian dikasih uang. Terus dia judi di situ, fotoan, wes. Nanti kalau entek, ya wes entek. Nanti daftar lagi untuk duitnya, $50 lagi, untuk judi lagi, gitu dan seterusnya. Nah tadi dikatakan ini haramnya yang nanti, lah kan botoan kan nganggo duit, kira nganggo duit tak? Lah kan dikasih duit kan dikasih uang sama yang situsnya itu, gitu loh. Dikasih uang memang, uang virtual tapi $50 atau juga nggak bisa, harus dipakai judi dulu, gitu. Pakai judi dulu. Terus orang katakan, oh berarti halal. Halal piye to wong botoan halal. Halal innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijsun min amali syaitan wa azlamu ya. Rijsun min amali syaitan. Fajtanibu kok halal iki piye? Bukan enggak jelas ya. Lah itu. Jadi banyak nanti halal yang seperti itu banyak. Nggak cuma satu kok, cuma dua banyak. Lah makanya kalau kita ragu-ragu, tanyalah kepada ulama warasatul anbiya gitu. Takok ngene iki aku ngene halal murah ya, takok sih. Nah, gitu loh ya. Kalau belum jelas tanya dulu. Jangan mengerjakan dulu. Wes entuk $1.000 niku nggih. Fotoan untuk $1.000. Terus ini gimana Ustaz? Halal apa enggak? Ketika dikatakan haram, waduh, iya wes bacot cair iki. Wes bacot tak tukane motor iki wis kan gitu deh. Ya sudah, wong bacot kok. Ya akhirnya kan jadi begitu. Nah, makanya tanya dulu sebelum bertindak gitu ya. Orang awam dapat dan bisa belajar dengan sungguh-sungguh lalu dia menjadi ulama. Selanjutnya hal yang sebelumnya menjadi syubhat bagi dirinya sekarang sudah menjadi jelas kedudukan hukumnya karena pertambahan ilmu pada dirinya. Ilmunya sudah tambah, yang dulunya nggak jelas jadi jelas gitu loh ya. Maka dengan belajar itu kita mendapatkan kejelasan, jadi ngedong, cara wong Jogja jadi paham, tidak lagi bingung. Nah, karena belajar jadi tahu, oh itu halal, oh itu haram, gitu. Ya selagi belum tahu, bertanyalah sekarang, takon wae, oleh ora atau menunggu, tanya dulu. Siapa saja yang menjaga diri dari syubhat-syubhat berarti dia telah membebaskan kualitas dinnya dan kehormatannya dari
dosa. Waman waqa'a gimana tadi? Waman ittaqa syubhat faqad istabro'a lidinihi wa irdihi gitu. Prinsipnya kalau kita masih merasa itu tidak jelas syubhat, ya sudah ditinggalkan saja lebih aman kan? Tinimbang dikerjakan gitu. Ditinggal lebih aman karena apa? Karena kita kan nggak tahu sesuatu yang tidak kita ketahui itu berbahaya bagi kita. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun kok. Kamu jangan berkata, jangan mengawat sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Kalau ada ilmu menang, diam saja. Nah, jangan bergerak, jangan berbuat. Wong belum punya ilmunya, nah, gitu. Dengan itu dia menjaga kualitas dinnya dan kehormatannya, tidak menjadikan dirinya jatuh kepada dosa. Kenapa? Paman waqa'a fi syubuhati waqa'a fil harami, karena siapa yang jatuh ke dalam syubhat maka dia jatuh pada keharaman. Kenapa? Karena persentase haramnya syubhat itu lebih besar daripada kehalalannya. Jadi nggak jelas tapi oke haramnya tinimbang halalnya gitu loh ya. Anggaplah misalnya 75, 25 gitu, atau 66, 33 atau 34 gitu. 2/3, 1/3 kan lebih besar haramnya kan. Cara dipermutasi itu probabilitasnya itu dibuat probability itu dari 3 yang 2 haram. Nah, berarti kan oke haram itu okay. Atau dari 4 yang 3 haram apalagi oke haramnya berarti ya ojo kalau gitu. Nah aku tak jiko engko mbok menawa sing seprapat lho kok mbok menawa sing seprapat ya mbok menawa oke sing 3/4 lho nggih. Jadi 4 yang 3 ini haram yang 1 halal terus nekat masuk ya kemungkinan jatuhnya lebih besar kepada yang haram kan gitu toh. Ini 75%, yang ini 25%. Saya yang 25% kok. Lah kok bisa ngepaske gitu. Orang ngerti. Gitu toh ya. Oh nggak tahu masalahnya. Kalau dia tahu lain, tapi kalau nggak tahu lebih jatuh kepada haram lebih besar sehingga jangan gitu. Ini syubhat. Ojo ditinggal wae. Ini syubhat ditinggal saja gitu ya. Atau ditanyakan supaya tidak jadi syubhat ditanyakan. Orang yang mengerjakan syubhat itu bagaikan penggembala yang mengembalakan binatang ternaknya di dekat padang rumput yang khusus dimiliki raja, wilayah terlarang. Kan ada tuh ya, saya sini Sultan Hamengkubuwono sini ya, punya wilayah nih, ini daerah Kesultanan, Sultan Ground misalnya, ini punya Sultan, ini daerah sini. Karena ada rumput-rumputan yang hijau, yang bagus, padang rumput gitu, terus digunakan khusus untuk menggembalakan binatang pialaannya raja. Itu dulu dikenal gitu tuh. Sekarang nggak tahu masih ada apa enggak. Zaman dulu ada di sini. Ini daerah sini ini rumputnya ini khusus punya raja yang bisa makan di situ hanya binatang-binatangnya raja saja. Lah ada orang rakyat jelata ini, bukan pejabat, bukan raja, mengembalakan kambingnya di sekitar situ gitu. Misalnya daerah mana sini Singosaren sini daerah padang rumputnya raja misalnya gitu. Terus ada orang mengembalakan di daerah mana? Daerah dekat-dekat sini, sekitar sini, Kota Gede itu misalnya ya, di Kota Gede itu. Kata emosi itu gitu. Anggaplah ini pasti padang rumput itu tidak padang rumput. Lah binatang yang dikembalikan kan banyak gitu. Seorang penggembala yang dikembalikan 100 di sekitar wilayah larangan tadi. Lah kan nggak tahu kambingnya juga. Yang penting apa? Suket lah ya wis kan itu tahu namanya kambing. Kan nggak tahu dia. Jatuhlah dia ke wilayah larangan tadi gitu loh. Padahal nggak boleh sebenarnya ini nggone rojo ini nggak boleh makan di sini nggak boleh lah. Pedusnya orang ngerti tuh nggih. Tulisi selain kambing raja nggak boleh makan sini ya. Pedusnya rasa moco juga gitu. Itu terus saja makan di situ kan gitu tuh ya. Nah itulah makanya jangan dekat-dekat ke situ. Yang itu tadi adalah syubhat gitu. Wilayah sekitar daerah larangan itu termasuk syubhat gitu loh. Karena kalau nanti kamu mengembalakan di situ, nanti kamu akan bukan kamu lah, binatang peliharaan kamu, binatang gembalaan kamu itu akan jatuh, akan makan di tempat yang terlarang tadi. Maksudnya gitu. Kalau kita jaga ini tempat terang sana, kita jauh dari situ, 1 kilo dari situ. Kan ya enggak sampai ke sana kan kambing kita. Wong adoh kok. Ini nek jaraknya mau 10 meter, 5 meter itu kan cedak. Cedak kan bisa jadi dia ke sana.
Dan kita untuk ngurusi sekian ratus kambing tadi ya tidak bisa kan, delok isi-isi gitu, ya ora iso gitu. Pokoknya orang daerah situ biasa kan, tidak kemana-mana tapi di situ kadang-kadang dia datang ke sana. Itu begitu keadaan ibaratnya ya. Jadi mendekatkan pemahaman ini. Jadi gampangnya dalam Quran, dalam hadis itu kan Rasul kalau mengajarkan sesuatu, Allah kalau mengajarkan sesuatu kan pakai pendekatan ya, biar orang itu jadi paham gitu loh. Ini orang kafir, orang beriman itu seperti orang buta sama orang melek melihat, orang tuli dan orang yang mendengar, kan gitu kan? Dalam Al-Quran kan ada seperti itu. Itu untuk memudahkan kita memahami. Oh, wong kafir iki kaya nyun sewu, kaya wong budek gitu. Kayak orang yang tuli. Sehingga diomongi ki ra ngedong, ndak paham dia. Wong ndak dengar kok. Dengar jano tapi nggak paham. Sama seperti nggak dengar. Orang mendengar sesuatu tapi dia tidak paham. Itu kan seperti orang tidak dengar ya. Kita saja lah. Kita sedang duduk gini, ada samping kita itu omongan. Omongan itu nggak bahasa Mandarin. Terus di sini cangci kan ngomong bahasa Mandarin udeng gitu, nggak paham kita. Kan kita seperti nggak dengar gitu. Kalau ngomong gelenian itu pakai bahasa Mandarin kita kan nggak paham. Seperti orang nggak dengar kan? Ya kayak gitu tuh. Orang kafir mendengarkan Al-Quran dibacakan, diterangkan oleh pembacanya itu, dia paham. Pembacanya menerangkannya pakai bahasa yang dia pahami. Dia paham. Dia paham bahasanya itu, tapi dia tidak mudeng. Tapi kalau ngomongnya orang mudeng. Krungu iya ning orang mudeng itu apa gitu. Dele ya. Contohnya begitu tadi. Setiap raja memiliki wilayah terlarang dan wilayah larangan Allah adalah keharaman yang ditetapkan oleh Dia. Allah itu menetapkan keharaman itu adalah wilayah larangan. Maka jangan mendekat-dekat ke situ, nanti tidak jatuh di situ ya. Orang kalau tidak mau basah ya jangan bermain air gitu. Bermain air ya maksudnya basah, bermain api ya maksudnya terbakar, sebagiannya kopong gitu. Jangan main api, jangan main air kalau tidak mau terbakar, tidak mau terkena basah gitu ya. Sama kalau tidak mau masuk ke dalam wilayah larangan Allah, tidak mau jatuh pada dosa, ya jangan dekat-dekat kepada dosa gitu loh ya. Jangan nyentuh-nyentuh atau nyerempet-nyerempet ke yang dosa tadi gitu. Kayak tadi saya ceritakan tadi ya. Iki botoan pora, judi pora, haram pora kan gitu tau. Itu dikatakan subhat ya kamu tinggalkan saja, kenapa? Kan nggak masalah itu tinggalkan. Banding hadiah akeh ini enggak botoan sik masalahnya. Saka $50 tekan $1000 itu ya suwe loh itu. Botoan ping piro wae gitu kan ya. Mane enggak berasa lagi lagi 500 kalah, jadi ini 400, jadi rusuh sewu gitu kan. Habis waktunya di situ untuk itu, nah jadinya banyak madharatnya kan. Sudah yang lainnya saja. Di dalam tubuh manusia terdapat sekerat daging yang jika ia baik maka seluruh tubuhnya menjadi baik. Sebaliknya bila dia rusak maka seluruh tubuhnya menjadi rusak. Ya, tadi ya, inna fil jasadil mudghatan. Dalam jasad itu ada sekerat daging. Idza sholahat jasadu kulluhu. Jika sekerat daging itu soleh, baik, maka jadi solehlah seluruh tubuhnya. Tapi kalau dia rusak, wa idza fasadat, dia rusak, fasadal jasadu kulluhu, maka rusak juga seluruh tubuhnya. Apa itu? Sekerat daging itu adalah hati, qalb, jantung atau heart gitu ya. Jadi yang disebut dengan jantung biasanya gitu. Hati kita ya, jantung kita di situ itu nanti kalau dia itu baik, maka seluruh tubuhnya baik gitu. Kan dia memompa darah kan ya, jantung itu ada arteri, ada bilik, ada serambinya kan gitu ya. Ada auricle, ada ventricle gitu. Di situ ya ada bilik, ada serambi. Itu kan memompa darah toh. Salah satunya nanti dikirim ke paru-paru, kasih oksigen, dikirim situ lagi, nanti dia memompa ke seluruh tubuh yang sudah ada oksigennya, dipompa ke seluruh tubuh gitu. Nah jantungnya rusak itu, sakit jantungnya rusak ya kan, semuanya jadi ikut rusak kan ya, karena dia yang memompa darah ke seluruh tubuh, memberikan oksigen tadi dari paru-paru, kemudian dibawa ke situ diadakan ke seluruh tubuh gitu kan. Itu kalau dia buruk ya jadinya semuanya jadi buruk.
sakit, ya akhirnya sakit juga. Dia berhenti berdetak, ya orangnya mati, kan gitu tuh ya. Andek sih, jantung kita itu kan berdetak terus gitu. Nanti kalau berhenti, kalau masih bisa diselamatkan, dijadikan berdetak lagi, ya pasti selamat. Tapi kalau enggak, dalam waktu tertentu, kok orang berdetak-detak ini, lama-lama, ya akhirnya orangnya mati. Kan gitu kan, dan rusak seperti itu keadaannya. Manusia yang berhati baik akan berbuat baik, sedangkan manusia yang berhati buruk atau rusak akan melakukan perusakan atau keburukan dengan anggota tubuhnya yang lain. Misalnya lisannya, tangannya, atau kakinya, atau akalnya, gitu. Jadi kalau dia itu hatinya jelek, ya, kolapnya tadi ya, jantungnya tadi itu, mikirannya atau niatnya itu jelek jadinya, pengen berbuat buruk, gitu. Ada seorang pemuda di zaman Nabi itu, anak muda datang pada Rasulullah. Nanti kalau mau dicek hadisnya ada di Musnad Ahmad ya. Musnad Imam Ahmad, saya lupa nomor hadisnya berapa, dicari saja. Dia datang pada Rasulullah, lalu berkata, ya Rasulullah, idzan li bizina atau lizina. Ya Rasulullah, izinkan saya berzina. Para sahabat kaget, ini calon ngomong apa ya? Ya Rasulullah, izinkan saya berzina ya Rasulullah. Orang-orang itu sudah mau saja, mereka mau menggeruduk dia, mau memaki-maki atau mau memukul dia gitu loh. Para sahabat itu geruduk itu. Mau gitu, tapi cegat oleh jangan, biarkan. Jangan diapa-apakan. Terus disuruh mendekat oleh Rasulullah. Udunu, mendekatlah kamu, sejak sini. Terus Nabi bertanya pada pemuda tadi, apakah kamu senang bila zina itu dilakukan oleh ibumu? Ada orang berzina dengan ibumu, kamu senang enggak? Kamu marah apa senang? Oh, saya marah Yusuf, saya akan marah, nah gitu, pokoknya dia tidak terima. Terus Nabi tanya lagi, kalau ada orang berzina dengan adik perempuan atau kakak perempuan kamu bagaimana? Kamu punya kakak perempuan, punya adik perempuan, terus ada orang zina sama dia, atau dia berzina dengan orang lain, laki-laki yang lain, bukan suaminya. Kamu marah apa? Oh, saya marah, saya akan, wah gitu, macam-macam kan, dia akan marah, tidak terima dan sebagainya. Begitu kemudian Nabi menyebutkan dari ibu, urutannya saya lupa nih, ibu, anak adik atau kakak perempuan, anak perempuan, bibi gitu ya, bibi dari arah bapak, bibi dari arah ibu, istri juga itu. Kalau ada orang zina sama istrimu bagaimana? Kan dia marah-marah gitu. Terus kata Rasulullah SAW, maka kalau kamu sekarang minta izin untuk berzina, kata Nabi, kamu akan berzina dengan anak perempuannya orang lain, dengan adik atau kakak perempuannya orang lain, kan gitu. Akan berzina dengan bibinya orang lain juga, berzina dengan mungkin istrinya orang lain, mungkin ibunya orang lain, kan gitu toh. Sudah, lalu Nabi memegang orang tadi, dicekel awak itu, tidak tahu bagian dalam, dada sini atau bagian yang lain, dipegang gitu. Terus didoakan kepada Allah, ya Allah, bersihkanlah hatinya, jadikanlah dia orang yang bertakwa. Itu kan gitu. Sudah, kemudian setelah itu dia pergi, ya, pemuda tadi pergi, terus dia mengatakan dalam ceritanya dalam hadis tadi ya, dia menceritakan dia menjadi orang yang tidak ada sesuatu di dunia yang paling dia benci kecuali zina. Itu orang dari awalnya pengen berzina, pengen diizinkan untuk berzina, gitu ya. Kemudian didoakan Nabi tadi, disadarkan oleh Nabi tadi, kalau kamu zina berarti kamu zina dengan anak perempuannya orang lain, dengan adiknya orang lain, tadi kan ya, sudah disebutkan gitu. Terus dia sadar, didoakan sama Nabi, akhirnya dia dalam keadaan benci kepada keburukan, termasuk zina itu. Dosa, benci pada dosa, benci kepada keburukan, termasuk perzinaan tadi. Itu contohnya ya. Jadi kalau orang hatinya sudah berubah, hatinya sudah jadi hati yang baik, jadinya gitu. Berubah gitu. Senang kalau beramal soleh, susah kalau beramal buruk gitu loh. Kan gitu tuh cirinya orang beriman kan gitu tuh. Apa tuh orang beriman itu? Idza sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fa huwa mu'min gitu ya. Orang beriman itu gimana sih? Orang beriman itu kalau dia jadi gembira dengan kebaikannya,
Wong nek beramal soleh seneng, itu orang beriman. Wong nek bareng amal dosa susah, itu juga orang beriman, gitu loh. Delalah kok jatuh pada dosa, terus dia susah, menyesal, istighfar, tobat. Nah, itu orang beriman. Orang kok habis beramal soleh, dia senang, alhamdulillah aku sama soleh, bisa begini begitu, senang gitu. Maka dia orang beriman. Nah, gitu ya, itu cirinya orang beriman seperti itu. Kenapa? Karena hatinya baik. Kalau hatinya baik itu, kalau dia beramal baik, dia akan menjadi senang. Dan dia terdorong untuk beramal baik. Karena hatinya itu baik, hatinya ya jantungnya itu baik, maka dia terdorong untuk beramal soleh. Senang beramal soleh, gitu ya. Jadi kalau kita sholat, okay, bar sholat itu kudune seneng karena bar beramal sholat itu, ya. Nek bar sholat terus susah lah, itu aneh itu berarti. Kita kalau bisa infak terus seneng, itu berarti orang baik itu. Bareng infak kok susah, nah itu berarti ada sesuatu itu. Arab infak, ini sekarang ini contoh kasus ini, contoh kasus. Silahkan dijawab masing-masing, nanti terserah bagaimana. Arab infak, di kantongannya itu disiapkan uang infak sudah. Terus samping kanan, samping kiri ini kalau pakai celana, kalau atas ya mungkin di atas. Di sini ada orang pakai baju yang ada kantongannya itu ya, kanan kiri. Siapkan gitu. Disiapkan sudah. Nanti saya mau infak. Terus yang di saku sebelah kanan itu isinya Rp10.000. Saku sebelah kiri isinya Rp100.000. 1.000, oke, 10.000. Nah, terus kini ate engko neng masjid aku Jumatan arep infak, baru engko mulai aku arep tuku kayak gitu. Ulang apa di pasar gitu kan ya. Nah. Kemudian ya infak. Arep jiko 10.000 kleru 100.000. Gitu loh. Pembelone ning kotak. Wis tekan pasar arep tuku lah. Dituku mau ndi ya? Kleru tak leboke kan celengan masjid iki. Susah dia. Duh, piye iki? Itu pripun itu? Orang beriman atau bukan itu? Man saat sayyi'atuhu wa saratu kan infak 10.000 sama 1.000 bagus yang mana? 100.000 tuh ya. Oh, kan saya ning iki butuh ya aku arep tuku apa yang mau pipo. Pipone bocor ya, iki kleru itu. Ribon yang kita lakukan bagaimana tuh? Kembali ke masjid. Nyun sewu Pak, niku kula klentu niku Pak. Nubok kene kudune 10.000 kleru 100.000. Nah, di sini tengen sini kiwa kalau jika sing tengen jebule sing tengen di sini 100.000. Ya, silakan jawab sendiri ya. Itu lepas dari inilah itu. Pokoknya ada kejadian seperti itu lah. Piye iki? Nah, nek aku 10.000 lho tuku pipo ya kurang no. Ora iso cukup tuku pipo. Mulai balik ning masjid sik ngomong karo Pak Amire, "Lopo klentu niku?" Ujune nyelengine 10.000, 100.000 teng pundi teng mriki dileki buka. 100.000 ne mboten enten iki pripun. Tambah iki. Darane ngapusi ya lah. Udah ya, jadi prinsipnya begitu. Orang kalau beramal soleh suka dia. Kenapa? Itulah orang beriman gitu loh. Orang kok bisa nyambung hubungan rahim, wah alhamdulillah seneng. Nah itu orang beriman. Nek nyambung malah susah itu aneh itu. Kalau sedulure padu ini jotaan. Delalah kepeksa salaman karena tidak mungkin menghindar salaman gitu ya. Terus aduh aku mau tidak salaman gitu ya, jutaan barang malah salaman loh, itu aneh itu. Orang berbuat baik kok malah susah kan gitu tuh ya. Harusnya malah alhamdulillah tadi kepeksa salaman, jadinya sekarang saya jadi nyambung lagi dengan saudara saya. Kita sendiri kalau secara dalil gitu, kan nggak boleh kan jotaan lebih dari 3 hari kan nggak boleh. Ayah hilu limuratin atau muslimin, tidak halal bagi orang muslim ayah juro akhohu fauqa salasin, tidak boleh lebih dari 3 hari. Kalau jengkel maksimal 3 hari saja, habis itu harus nyambung lagi gitu. Usah dijotak saklawase urip, tidak boleh loh gitu. Itu rasa lawase ning setahun ya kan nggak boleh juga kan, dari 3 hari gitu. Petang dino ya ora oleh, petang dino batasnya gitu loh ya. Jengkel sudah, habis itu nyambung lagi, jangan di lama-lamakan. Apalagi kalau itu dengan istri dan suaminya. Apa ya enek? Ada gitu loh ya. Kisah nyata ini ya. Orang ditanya, "Lah kowe ora tau omongan karo bojomu to?" "Iya, ora tau." "Wis pirang dino?" "Kok pirang dino?" "Wis tahunan." Astagfirullahaladzim.
Itu kejadian nyata itu. Di satu tempat gitu ya, saya sebutkan tempatnya ya, satu tempat itu jadi kejadian nyata. Teman-temannya jadi dokumen, ya didamaikan ya, sok ya kaya ngono. Jadi bukan berhubungan suami istri, maaf berhubungan apa bukan. Omongan saya nggak pernah itu, omongan nggak tahu. Padahal tinggal satu rumah itu. Dengan istrinya, dengan suaminya itu omongan nggak pernah. Kalau tidak sesuatu lewat anaknya itu, ngomongan ibumu gini, ngomong bapak ini gitu. Itu gitu. Yang terjadi begitu, jangan sampai terjadi kan ya. Karena itu tidak dibolehkan, itu haram. Kalau kita kerjakan, kita berdosa. Baik yang suami maupun istri sama-sama berdosa. Nah, yang lebih baik bagaimana kalau cara Nabi? Yang lebih baik adalah man yabda bisalam. Yang awalu man yabda bisalam. Kalau ada dua orang berseteru, bertengkar, patudon, jodaan, ini kesana itu berpaling itu ya. Maka yang lebih baik yang memulai dengan mengucapkan salam. Nah, kalau dia bersalam, lalu yang satunya jawab salam, nyambung. Yang dia salam, dia satu tidak jawab salam. Yang dosa yang tidak jawab ini, gitu loh. Yang satu sudah nyambungi, yang satu masih memutus. Berarti jadi satu pihak saja yang berdosa. Baik, sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, barangkali ada pertanyaan. Silahkan kalau ada. Silahkan. Nah, kalau misalkan ada nggak sampai 3 hari, baru 2 hari, terus misalnya sedang apa tadi tidak rukun tadi meninggal, itu hukumnya gimana? Ya, wallahu alam, kalau satunya meninggal tinggal niatnya orang yang belum meninggal, yang meninggal dan masih hidup tadi bagaimana? Kalau niatnya mau nyambungi, mudah-mudahan ya, kita tidak bisa pastikan, mudah-mudahan Allah mengampuni. Tapi kalau niatnya masih tetap jutaan, nah itu yang jadi masalah. Misalnya jane yang pengen nyambungi, ning kedisian gitu loh, aku harus nyambungi sesuk aku tak rono. Bengine wis meninggal. Berarti kan dia selamat ya yang mau nyambungi tadi. Jelas yang meninggal juga niat gitu, aku esok meh dulurku yang mau. Tapi dia kalah oleh takdir. Ya kita kok berharap diampuni dosanya karena sudah niat baik. Ini sih niat jotaan wae lah itu, yang abot niku. Wallahu a'lam bishawab. Makanya ya kita sesegera mungkin lah kan ini, sesegera mungkin. Ojo di dende gitu loh ya. Ojo di dende. Ini berbeda dengan gini loh ya, berbeda dengan orang yang kita tinggalkan karena dia melakukan maksiat, itu tidak jodaan itu, karena ada sunnahnya itu. Ada sunnah kalau ada orang berbuat maksiat, kandani ngeyel ditinggal gitu. Itu gitu. Nah, itu ada tentuannya, kandani kan aja mangan riba atau mangan riba, yo aku tak serah cedak karo kowe meneh. Ya itu enggak apa-apa, ditinggalkan karena itu. Atau karena sebagai hukuman, gitu. Dihukum kayak Ka'ab bin Malik itu dihukum 50 hari loh, gitu. Pajak rembukan, nah itu lain itu tidak termasuk jodaan kalau itu, karena ada ketentuannya. Ini yang jodaan yang tadi tidak ada cuma masalah perselisihan pribadi gitu, terus dijodak, terus aku ora bakal ngomong karo kowe. Nah, sini aku ya ora omongan karo kowe. Itu jangan ya. Ada lagi? Cukup? Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin.